Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati semua guru-guru kita, khususon Bapak Haji Amir Khairi yang telah hadir di tengah-tengah kita, para pengurus jamaah Jamiah Zikir Syifaul Qulub, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, karunia dan hidayah sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, bisa hadir di majelis zikir Syifaul Qulub. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai majelis ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik kita, sebagai jihad kita. Mudah-mudahan sesuai apa yang dikatakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan datang kita ke sini Allah memberikan kemudahan kita untuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena niat kita mencari ilmu, niat kita membaca salawat, niat kita menjadi tahmid dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sebagaimana biasa setiap malam Jumat minggu pertama kita ngaji bersama, yaitu pembagian kitab Kifayatul Akhyar yang akan dibacakan oleh guru kita Bapak Haji Amir Khairi. Mudah-mudahan apa-apa yang dibaca, apa-apa yang disampaikan kita bisa menerima, kita bisa ingat dan kita bisa mengamalkannya. Sebelumnya mari kita sama-sama baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada semua guru-guru kita. Mudah-mudahan beliau semua diberikan Allah sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah, dan bisa membimbing kita di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bitikal niya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlillah minhu wala na'ami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim, para sepuh, bini sepuh, ketua Yayasan Jam'iyah Dzikir Syifa'ul Qulub Ustadz Sulaiman dan pengurus yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik yang tidak saya sebutkan namanya namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya yang mudah-mudahan semuanya termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan thalabul ilmi adalah bagian daripada mengikuti perintah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkadang kita kalau rame-rame itu senang, tapi kalau suruh bahas tentang ilmu secara fokus, secara serius biasanya ogah, bahasanya seperti itu aja. Ya memang kitab fikih itu di kitab apa saja namanya pembahasannya itu ya tohara, sholat, zakat, puasa, haji. Setelah itu nanti muamalah, setelah muamalah nikah, setelah nikah bagi warisan, setelah bagi warisan terakhir itu biasanya pembahasannya ya tentang memerdekakan budak. Itu kitab apa saja, tapi kadang-kadang bosan seperti itu. Padahal fikih itu berkembang. Fikih itu berkembang, makanya sekarang ada namanya Masailul Fiqhiyah Hadisah. Masalah-masalah fikih kekinian, masalah-masalah fikih kontemporer. Kalau saya selalu menganalisa fikih itu berkembang, tapi dasar saya, prinsip saya itu karena dasar syariat itu jalbul masalih wa darul mafasid, ya sudah. Mana yang banyak maslahahnya, mana yang banyak madaratnya, yang itu yang kita ambil. Kita lanjut pada pembahasan sunnah hayatnya sholat. Sunnah hayatnya sholat adalah sunnah yang bila ditinggalkan tidak boleh diulangi dan tidak disunatkan untuk sujud sahwi sebelum salam.
sunnah hayatnya sholat. Tapi sunnah hayatnya sholat itu juga bagian daripada pentingnya sholat, karena dengan kita melaksanakan sunnah hayatnya sholat, kita bisa menjadikan sholat itu khusyuk. Wal jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi wat ta'minu. Sunnah hayatnya sholat selanjutnya adalah wal jahru, mengeraskan suara, mengencangkan suara, banterno suara, fi maudhi'ihi, di waktu atau di tempat waktunya mengeraskan suara. Wal israru, dan memelankan suara, fi maudhi'ihi, di tempat atau waktu memelankan suara, wa ta'minu, dan membaca amin. Wal jahru, mengeraskan suara. Mengeraskan suara ini disunatkan bagi imam ketika sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh. Kalau mengeraskan suara untuk supaya terdengar oleh dirinya sendiri, itu hukumnya wajib. Mengeraskan suara sampai dirinya sendiri terdengar, tapi tidak sampai mengganggu orang lain, itu hukumnya wajib. 3 mazhab mengatakan bahwa orang sholat ketika baca Fatihah, ketika takbir, ketika tahiyat, itu paling tidak dirinya sendiri dengar. Itu mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, wajib hukumnya suara itu sampai terdengar oleh dirinya sendiri. Malah di dalam kitab Bahjatul Wasail itu dijelaskan bahwa mengeraskan suara sampai dirinya sendiri terdengar itu sampai kalau ada sebuah acara yang mengganggu dia, mengganggu pendengarannya dia, nggak bisa terganggu gara-gara ada suara yang lain, maka harus dikencengkan sampai telinganya mendengar. Itu kalau di dalam Bahjatul Wasail. Jadi nggak boleh kalau sholat itu hanya nggak ada suaranya. Paling tidak dirinya sendiri harus mendengar. Tapi tidak boleh sampai mengganggu orang lain. Jadi kadang-kadang ada orang karena tahu tentang ilmu bahwa mengeraskan suara dirinya wajib mendengarkan bacaannya sampai Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sampai sampingnya terganggu, itu nggak boleh. Ya, jadi dia boleh membaca hanya pada dirinya sendiri bisa mendengar. Jadi sampai seumpamanya hujan deras sekali sampai suaranya nggak bisa kedengaran, harus teriak, ya harus teriak. Suaranya gara-gara hujan terganggu, nggak kedengeran, maka Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, harus sampai begitu, sampai dirinya dengar bacaannya. Ini 3 mazhab mengatakan wajib orang sholat itu bisa mendengarkan bacaannya sendiri. Hanya mazhab Maliki yang mengatakan boleh, yang penting lidahnya bergerak. Hanya mazhab Maliki. Nah, mayoritas orang Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi jangan cuman mulutnya yang bergerak kalau mengikuti mazhab Maliki. Harus sampai terdengar suara, telinganya sampai bisa mendengar suara bacaannya. Itu kalau masalah al-jahru di dalam dirinya orang yang sholat. Sekarang yang menjadi pembahasan di sini adalah al-jahru fi mau'adihi wal israru fi maudhi'ihi. Itu adalah imam, ketika imam menjadi sholat maghrib, isya, subuh,
Maka pada rakaat pertama dan kedua sholat maghrib, rakaat pertama kedua sholat isya, dan 2 rakaatnya sholat subuh disunatkan mengeraskan suara pada bacaannya, bacaan fatihahnya. Bacaan fatihahnya. Al-jahru mengeraskan suara bil qiraati pada bacaan Fisubhi itu letaknya pada 2 rakaat sholat subuh, wal awalataini dan 2 rakaat awal minal maghribi dari sholat maghrib, wal isya'i dan sholat isya. Mustahab pun itu disunatkan. Mustahabun itu disunatkan lil imami bagi imam. Lil imami bagi imam. Bil ijma' dengan kesepakatan dengan konsensus para ulama. Al-mustafadu yang diambil faedah min naqlil khalafi dari literatur atau nakol pemindahan literaturnya ulama khalaf minas salafi dari ulama salaf. Semua ulama khalaf mengambil referensi dari ulama salaf. Imam disunatkan mengeraskan suara bacaannya di rakaat pertama dan kedua sholat maghrib dan isya, dan 2 rakaat sholat subuh. Wa ammal munfaridu, sedangkan orang sholat yang sendirian, sholatnya sendirian, fayustahabbu lahu aidon, disunatkan juga mengeraskan suara, li'annahu ghairu ma'murin bil insat, karena orang yang sholat munfarid, orang yang sholat sendirian, ghairu ma'murin itu tidak diperintahkan bil insati dengan mendengarkan sepenuh perhatian, karena nggak ada yang didengarkan. Maka supaya tidak pikirannya kemana-mana ya, juga disunatkan mengeraskan bacaannya ketika membaca Fatihah, ketika membaca surat, biar enggak terganggu oleh pikiran-pikiran yang lain. Fa asbahal imam, maka orang yang sholat sendirian itu disamakan al-imamat pada imam. Wa yusannu al-jahru, dan disunatkan mengeraskan suara bil basmalati ketika membaca bismillah. Fima yajharu fihi, di dalam sholat yang di situ itu bacaan Fatihahnya disunatkan untuk mengeraskan suara. Itu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat mazhab Syafi'i disunatkan mengeraskan bacaan basmalah. Tapi kalau mazhab yang lain, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak ada hukum sunnah. Hanya mazhab Maliki yang mengatakan disunatkan membaca basmalah secara pelan. Itu mazhab Maliki. Kalau mazhab yang lain malah makruh. Hanafi, Hambali itu makruh baca basmalah. Kalau Maliki sunat membaca bismillah tapi secara pelan. Apa alasannya mazhab Maliki mengatakan sunnah membaca basmalah atau bismillah secara pelan? Karena membaca bismillah itu ada mazhab istilahnya toleran dengan pendapatnya mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Li'annahu sahhah
Li'annahu karena sesungguhnya sah min riwayati Aliin dari riwayatnya Ali. Wa Ibnu Abbasin dan Abdullah bin Abbas. Wa Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar. Wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah. Wa Aisyah dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau yajharu mengeraskan suara biya pada bacaan basmalah fil hadirati di dalam rumah. Karena banyak yang menceritakan ketika Rasulullah membaca Fatihah itu mengeraskan bacaannya basmalah juga ketika beliau sholat di rumah. Falau sholat, ini ada masalah. Coba diperhatikan, biar nggak bertanya lagi, biar nggak tahsul hasil. Falau sholat, maka apabila ada orang yang sholat faitatan itu sholat yang sudah keluar dari waktunya, maksudnya sholat qadha. Falau sholat, maka apabila ada orang yang sholat faitatan, sholat yang sudah keluar dari waktunya. Fa'in qadha, maka apabila orang tersebut mengqadainya faitatan pada sholat yang keluar pada waktunya, al-laila bil-laili, kalau sholat qadha-nya maghrib diqadai dengan maghrib atau diqadai di waktu malam, sholat malam diqadai di waktu malam, jahara, maka disunatkan mengeraskan bacaannya Fatihah dan surat ketika mengqadainya. Kalau diqadainya di waktu malam, maghrib diqadai setelah isya atau sebelum sholat isya, diqadai sholat maghrib kemarin, atau ngodoi sholat maghrib kebablasan tidur setelah isya atau jam 12 baru sholat maghrib, maka tetap disunatkan mengeraskan suara ketika membaca Fatihah dan surat. Wa in qadha, dan apabila orang tersebut mengqadai sholat faitatan nahar, pada sholat yang kelewat waktunya sholat siang, binahar pada saat siang, asar, maka disunatkan memelankan suara. Zuhur dikerjakan di waktu siang, asar diqadai di waktu siang, maka bacaannya adalah sunnah dipelankan. Alasannya apa sih kenapa kalau malam suaranya keras, kalau siang pelan? Ini dulu asbabul wurudnya itu. Malaikat Jibril ngajar begitu itu. Karena pada saat itu umat Islam itu, ini asbabul wurud yang menjadi penyebab akhirnya disyariatkan sebuah cara sholat yang seperti itu. Jadi ketika malam itu orang-orang kafir itu sudah pada tidur, makanya udah nggak peduli. Tapi kalau siang, kalau nanti dikencangkan suara, wah bisa Nabi Muhammad dan pengikutnya dikejar-kejar, diobrak-obrak. Ya, itu asbabul wurud, sebab-sebab tasyri' disyariatkannya sholat siang itu pelan, sholat malam itu mengeraskan suara. Wa in qadha, dan apabila ada orang yang mengqadai sholat faitatan nahar, sholat yang keluar waktunya dan sholat itu di siang hari, dikerjakan bilaili pada malam hari, au bil aksi, atau sholat malam, sholat yang lepas dari waktunya, keluar dari waktunya sholat malam, diqadai di waktu siang. Bagaimana? Fa'aujul ausah, maka wajah atau sisi-sisi pendapat yang asah, annal i'tibara, sesungguhnya yang diambil ibrah,
yang diambil gambaran yang dipakai biwaktil qodoi itu menggunakan waktu kodok sholat. Jadi kalau siang ngodoi di malam maka disunatkan mengencangkan mengeraskan suara. Tapi kalau isya dikodoi di siang hari disunatkan memelankan suara. Jadi melihat waktu kodoknya. Walaupun toh isya itu disunatkan mengeraskan suara ketika dilaksanakan di waktu isya, tapi kalau ditinggalkan kemudian dikodoi di waktu siang, maka sudah tidak disunatkan lagi mengeraskan suara. Jadi kodok sholat itu wajib ya Bu ya. Ada pendapat yang mengatakan sholat itu tidak wajib dikodoi kalau sudah keluar dari waktunya. Ini maaf. Orang sebelah yang mengatakan bahwa sholat kalau sudah keluar dari waktunya tidak wajib dikodoi. Karena dia taunya dalil hadis Nabi nu'maru biqoda'is shaumi wala nu'maru biqoda'is salat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah ketika ditanya oleh para ibu waktu itu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah terhadap perempuan-perempuan. Padahal ini enggak cuma perempuan-perempuan umum, tapi perempuan-perempuan yang haid, yang nifas. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada perempuan-perempuan yang haid ketika Ramadan? Jawabannya Aisyah, nu'maru biqoda'is shaumi wala nu'maru biqoda'is shalah. Kita perempuan-perempuan bila mana pada Ramadan itu meninggalkan puasa diperintahkan mengqodoi puasa. Tapi kita tidak wajib mengqodoi salat. Ini ada pendapat yang seperti itu sampai saya ditantang mana dalilnya itu. Katanya sholat yang keluar dari waktunya wajib qodok, mana dalilnya? Mana hadisnya? Saya sampai ditantang seperti itu. Akhirnya saya ambilkan Shahihul Bukhari ini. Shahihul Bukhari yang menjadi andalan kamu. Baca. Ini nomor 2 setelah Al-Quran. Nas nomor 2 setelah Al-Quran. Jadi sholat itu tetap wajib diqodoi. Sampai-sampai kalau yang meninggalkan sholat itu sudah mati, Syekh Zainuddin Al-Malibari sana menjelaskan, ya ahli warisnya yang suruh ngodoi. Ahli warisnya yang suruh ngodoi. Kalau 5 tahun, 10 tahun ditinggalkan sholat, ya dihitung saja. Kalau nggak kuat sendirian, nyuruh orang diupai. Itu Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kalau ada orang mati meninggalkan sholat, maka ahli warisnya disuruh mengqodoi sholat yang ditinggalkan oleh si mayit. Tapi kalau di Jakarta ada fidyah. Kalau di Jakarta, jadi ada fidyah sebagai gantinya sholat yang ditinggalkan. Itu kalau itu saya tanyakan kepada ulama-ulama Jakarta, memang ada hukum bahwa sholat itu kalau ditinggalkan, kalau sudah mati orangnya dibayar dengan fidyah. Barangkali fidyah itu bisa mengurangi dosa daripada meninggalkan sholat. Itu alasannya, itu jawabannya. Karena sholat itu nggak ada fidyahnya. Kalau puasa, kalau ditinggalkan kemudian orangnya mati, ada fidyahnya. Fayusirru fil isya, maka disunatkan untuk memelankan suara pada saat mengqodoi sholat isya naharon yang diqodoi di waktu siang.
Wa yajharu dan disunatkan mengeraskan suara bidzuhri di dalam melaksanakan mengqodoi sholat zuhur lailan yang diqodoi di waktu malam. Wala yustahabbu dan tidak disunatkan fi sholati di dalam sholat al-jariyati yang disunatkan untuk mengeraskan suara al-jahru mengeraskan bidu'ail iftitah. Jadi doa iftitah itu tidak sunat dikeraskan. Sholat apa saja baik malam maupun siang doa iftitah itu tidak disunatkan untuk dikeraskan. Qat'an dengan pasti sudah nggak ada dalil yang menyebutkan sunnahnya mengeraskan atau mengeraskan membaca doa iftitah. Hafid ta'awudi. Sedangkan di dalam membaca doa ta'awud atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau masalah ta'awud bagaimana? Khilafun, ada perbedaan pendapat. Khilafun, ada perbedaan pendapat di dalam masalah membaca ta'awud. Kalau malam sunat dikencangkan apa enggak? Itu yang menjadi perbedaan pendapat. Al-madhabu menurut madhab Syafi'i annahu sesungguhnya ta'awud la yujharu itu tidak disunatkan untuk mengeraskan suara kadu'ail istiftahi seperti membaca doa iftitah. Wa yusahabu dan disunatkan aqibal fatihati setelah membaca fatihah lafdzatu amin. Ketika selesai membaca fatihah disunatkan membaca amin. Yang benar amin. A-nya panjang, min-nya juga panjang. Kalau A-nya pendek, min-nya panjang, itu maknanya sudah beda lagi. Kalau A-nya panjang, min-nya pendek, artinya sudah berbeda lagi. Kalau amin berarti orang yang menerima amanah atau penjaga atau keamanan atau satpam atau hansip, itu amin. Ya. Kalau amin itu orang yang dipercaya. Jadi yang benar itu amin. Jangan amin. Jangan amin. Jangan amin. Itu semuanya punya makna yang berbeda. Khafifatan dengan ringan. Jadi jangan amin. Jangan. Amin. Gitu aja. Jangan terlalu panjang. Liqali sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imam, apabila imam berkata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ketika imam selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, maka berkatalah kamu sekalian amin pada dengan amin. Fa'inau, karena sesungguhnya amin, fa'inau maka sesungguhnya man wafaqo, barang siapa wafaqo itu menepati, barengi, bersamaan, qauluhu ucapannya, qaulal malaikati dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi kalau ada makmum membaca amin dan aminnya makmum itu kalau bersamaan dengan aminnya malaikat, di mana aminnya malaikat itu berbarengan dengan aminnya imam. Kalau berbarengan, lah itu tadi ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Tafadhol. Jadi saya lanjut, barang siapa yang membaca amin dan aminnya itu berbarengan dengan aminnya malaikat, sedangkan aminnya malaikat itu berbarengan dengan aminnya imam, ma ghufira lahum min dzambi. Jadi dosa-dosa yang sudah kelewat itu diampuni. Makanya jangan buru-buru. Jangan buru-buru, kasih jeda waktu 1, 2 atau 2 detik setelah imam itu membaca dolin. Jangan baru dolin. Udah, memang kadang-kadang yang ganggu itu anak kecil kalau ke jamaah. Sudah ngikuti Fatihahnya imam. Imamnya belum selesai waladolin sudah amin duluan. Jadi begitu. Kasih jeda sebentar, biar enggak bersambung amin itu dengan waladolin. Kasih jeda sebentar. Maksudnya ngasih jeda itu perkiraan bahwa imam itu aminnya itu berbarengan dengan aminnya makmum. Ini yang sudah dipraktekkan di jamaah sini, kalau sholat berjamaah biasanya aminnya itu ada tenggang, ada tempo sesaat ketika bacaan Fatihahnya imam. Wa makna amin, artinya amin adalah istajib. Jadi ini isim fi'il kalau di dalam ilmu nahwunya. Isim tapi punya arti fi'il. Menunjukkan arti benda, makna benda, tapi di situ maknanya yang sebenarnya adalah makna perbuatan. Istajib. Artinya apa makna daripada amin? Tsumma inna ta'min, kemudian sesungguhnya mengamini, yu'tabi sirron, itu dilakukan secara pelan fi sholati, di dalam sholat as-sirriyati, di dalam sholat yang disunatkan untuk memelankan suara. Jadi kalau sholatnya itu sholat siriyah, zuhur, asar, maka aminnya adalah pelan. Dan enggak ada nyaut aminnya imam. Dan enggak dibutuhkan kita wajib mendengarkan bacaannya imam. Makanya bagi yang pemula-pemula kepengen jadi imamlah sholat zuhur dan asar. Enggak perlu bacaan fasih. Pura-pura saja bisa ngimami. Sebab kalau maghrib, isya, kadang-kadang waduh bacaannya, ya kalau masalah boleh enggak, terserah. Kalau merasa sudah fasih bacanya terserah, kalau enggak fasih bacanya kok nekat, ya silakan ditanggung. Ya, ditanggung bacaannya semua makmum itu. Rawahul Syaikhani wal lafdul lil Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi yang tertulis ini adalah rafatnya atau riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi begini, saya kasih tahu, biasanya orang apa sih bedanya rawahul Bukhari wa Muslim, rawahul Syaikhani, rawahul mutafakun alaih gitu. Kalau mutafakun alaih, ya, itu matan dan riwayatnya itu sama antara riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang diriwayatkan oleh Muslim, itu sama. Lafadznya sama, kemudian musnadnya yang dijadikan sandaran hadis itu sampai ke Rasulullah itu sama. Itu disebut hadis mutafakun alaih. Ya. Hadis mutafakun alaih. Kalau rawahu Syaikhani itu biasanya hadis itu musnidnya sama tapi lafadznya atau matanya beda. Disebut dengan Syaikhani. Kalau hadis itu rawahul Bukhari wa Muslim, itu musnadnya beda, kemudian lafadznya juga, matanya juga beda. Itu kalau kita menelaah tentang ilmu hadis.
Wa amma fil jahriyah, adapun membaca amin fil jariyati di dalam sholat yang disunatkan mengeraskan suara, fayajharu maka mengeraskan suara pada amin al imamu imam wal munfaridu dan munfarid. Kalau membaca amin di dalam sholat maghrib, isya dan subuh, maka imam dan yang sholat sendirian disunatkan mengeraskan bacaan amin. Fawil hadisi, maka di dalam sebuah hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau idza faraqa ketika selesai min ummil Quran, dari membaca umul Quran yakni suratul Fatihah, rafa'a maka beliau mengeraskan sautahu pada suaranya, waqala dan beliau berkata amin dengan keras. Rawahu Daruqutni waqala dan mengatakan Daruqutni isnadu hasan wa sahahahu dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Al Hakim. Waqala dan Al Hakim berkata innahu sesungguhnya hadis ini ala syarti syaikhan, sahihnya mengikuti syaratnya Imam Bukhari dan Muslim. Wafil makmum, sedangkan makmum turukun rajih, ada beberapa cara. Ar-rajihu yang rajih, yang unggul, annau yajharu. Untuk makmum yang rajih, pendapat yang unggul, pendapat yang kuat, disunatkan mengeraskan, mengencangkan bacaan amin. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata fil ummi di dalam kitab al-um, akhbarona Muslimu bni Khalid, kami diberi kabar oleh Muslim, akhbarona mengabarkan Muslimun Imam Muslim bin Khalid ani bni Jureh, dari Abdullah Jureh, dari Ibnu Jureh an Atta, dari Atta qala kuntu asma'u, kata siapa? Atta qala berkata sahabat Atta, kuntu saya pernah asma'u mendengarkan al-a'immata beberapa imam, mendengarkan Ibnu Zubair wa man ba'dahu. Ibnu Zubair itu badalnya a'immah. Ibnu Zubair yakni Ibnu Zubair, imam-imam itu pertama adalah Ibnu Zubair, wa man ba'dahu dan orang-orang setelah Ibnu Zubair, yaquluna mereka pada berkata amin dengan lafaz amin, waman dan orang khalfahum yang ada setelahnya imam al-a'immah ya, al-a'immah imam amin pada mengucapkan amin hatta annalil masjid, sampai-sampai di dalam masjid itu lalat jatun itu seperti suara gemuruh. Lalat jatun itu seperti ada suara gemuruh. Wa dzakarul Bukhari dzalika min Ibnu Zubair ta'liqan. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Zubair taklek. Taklek itu kemungkinan. Nah, bahasanya Imam Syafi'i itu kata-kata taklek. Ini kemungkinan dari Ibnu Zubair. Tapi kata-kata takleknya Imam Syafi'i itu 90% sahih. Itu loh. 90% sahih. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ini hadis taklek. Taklek dari Ibnu Zubair itu 90% hadis itu sahih. Waqad marra dan telah kelewat anna ta'liqatil Bukhari, sesungguhnya taklek-takleknya Imam Bukhari bisighatil jazmi itu menunjukkan bentuk pasti. Jadi kadang-kadang Imam Bukhari itu
merasa kurang yakin, kalau kurang yakin biasanya dimasukkan kepada hadis ta'liq, hadis mu'allaq. Tapi biasanya mu'allaqnya Imam Bukhari itu menunjukkan bentuk keyakinannya Imam Bukhari. Hakadha takunu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ngutip dari kitab Al-Um. Jadi Imam Bukhari itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Maka kalau ada orang bego, Imam Syafi'i nggak pernah ngutipnya hadis Bukhari Muslim lah. Duluan Imam Syafi'i ratusan tahun kok suruh ngutip hadisnya Imam Bukhari gimana? Imam Bukhari belum lahir. Imam Syafi'i itu termasuk tabi'in. Tabi'in. Jadi tabi'in yang ketiga, tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Itu Imam Syafi'i. Kalau yang tabi'in itu Imam Malik. Ya. Kalau tabi'in itu Imam Malik, masih tahu persis gerak-geriknya, caranya tabi'in melaksanakan ibadah. Tabi'in masih tahu persis gerak-geriknya sahabat melaksanakan ibadah. Baru 300 tahun Imam Bukhari Muslim lahir. Itu di dalam kitab Al-Um kemarin ada yang seperti itu, orang-orang yang sok ngerti itu. Itu di dalam kitab Al-Um nggak pernah ada Rawahul Bukhari. Lah Imam Syafi'i ngarangnya Al-Um jauh sebelum Imam Bukhari lahir kok. Paham ya? Jadi masa Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari itu jauh. Dan 80% periwayat hadis Ibnu Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, Hakim, Daruqutni dan lain sebagainya itu 80% pengikut madhab Syafi'i. Masa Syafi'i mau Rawahul Bukhari dari mana? Hah? Nggak ada, karena Imam Bukharinya belum lahir. Hakada, begitu itu takunu sahihatan indahu wa inda ghari. Kalau ada kata taklik menurut Imam Bukhari menunjukkan bentuk kepastian dan itu adalah bentuknya sahih menurut Bukhari dan sahih menurut selain Bukhari. Wala lajjatu ikhtilaful aswat. Kata-kata lajjah tadi itu kayak suara gemuruh itu berbeda dengan suara. Kalau suara itu ada huruf, ya, ada huruf, ada kata itu suara. Makanya tadi itu lalajatun seperti ada suara gemuruh. Kata-kata gemuruh itu berarti tidak ada kalimat, tidak ada huruf. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa difahami. Bagi yang insya Allah serius, insya Allah paham. Kalau nggak serius biasanya ya senyum. Itu sudah bagian daripada belajar. Silakan barangkali ada yang bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya saja Ustadz, kalau saya sebagai makmum sholat di tempat umum, tiba-tiba ada bukan muhrim, dia sebagai imam, tetapi ternyata dia salah rokaat. Apa yang harus saya lakukan sebagai makmum? Itu saja. Terus yang kedua mengenai saya sudah ngambil wudhu untuk sholat kurang lebih 15 menit, tapi saya menyuapkan anak dengan tangan. Bagaimana hukum dari wudhu tersebut? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang wanita yang bermakmum kepada laki-laki yang tidak mahram. Tidak mahram ya.
Jadi perempuan itu boleh saja bermakmum dengan siapa saja, tidak harus dengan yang punya mahram. Makanya selama itu tidak menimbulkan fitnah. Makanya barisan yang paling baik bagi perempuan itu yang paling belakang. Ya. Soft yang paling baik bagi perempuan itu yang paling belakang. Itu bagi perempuan. Kalau laki-laki yang paling depan. Kalau ada orang sholat, ada ibu-ibu, ada wanita sholat bermakmum kepada imam yang salah di dalam rakaat atau di dalam apa saja yang menjadi rukun atau sunnah abadnya sholat. Bagaimana cara mengingatkan imam yang tidak mahram? Yang mahram saja itu tidak boleh perempuan itu mengingatkan dengan suara, apalagi yang tidak mahram. Jadi cara perempuan mengingatkan imam yang salah, baik yang mahram atau yang tidak mahram, itu dengan cara tepuk tangan. Dengan cara tepuk tangan. Cara tepuk tangannya tidak seperti tepuk tangan nyurakin burung dara atau tepuk pramuka. Tidak seperti tepuk pramuka. Jadi tepuk tangannya begini, Bu. Ya, nggak boleh seperti ini tepuknya ya. Itu nggak boleh. Jadi tepuknya begini nih. Jadi nggak boleh tepuknya begini. Tepuknya begini. Dan nggak boleh dengan niat main-main. Ya. Niatnya nggak boleh main-main. Niatnya adalah mengingatkan imam. Kalau untuk yang laki-laki dengan tasbih. Kalau laki-laki cara mengingatkan imam yang salah adalah dengan membaca subhanallah. Dan itu tidak boleh hanya mengingatkan imam niatnya. Niatnya harus dibarengi dengan niat zikir. Paham? Kalau untuk laki-laki cara mengingatkan imam yang salah dengan membaca tasbih. Subhanallah. Tapi tidak boleh murni untuk mengingatkan imam. Ketika baca subhanallah itu loh, tidak boleh niatnya itu untuk mengingatkan imam saja. Harus ada niat zikir. Paham ya? Kalau baca subhanallah niatnya hanya untuk mengingatkan imam, bisa membatalkan sholat. Paham? Lah ini kalau nggak tahu, kebanyakan orang baca subhanallah ketika imam salah kan niatnya mengingatkan imam. Niatnya hanya untuk mengingatkan imam. Berarti bisa membatalkan sholat. Enggak boleh hanya untuk mengingatkan imam ketika baca subhanallah. Harus dibarengi dengan niat zikir. Itu kalau untuk laki-laki. Kalau perempuan dengan tepuk tangan. Tepuk tangannya itu tangan dalamnya telapak tangan kanan dibenturkan dengan luarnya telapak tangan kiri. Dan niatnya enggak main-main. Enggak untuk bermain, enggak untuk lahwun. Digunakan untuk mainan. Kan enggak boleh. Tepuk tangannya seperti ini. Bisa membatalkan sholat karena terjadi beberapa gerakan. Kemudian yang kedua, apa tadi? Nyuapin anak. Tidak ada batalnya sholat gara-gara megang makanan. Megang makanan kemudian membatalkan wudhu.
Habis makan langsung sholat gak apa-apa. Yang penting bisa nahan, jangan sampai rasanya makanan yang di mulut masuk ke dalam. Biasanya habis minum manis-manis. Kalau bisa nahan gak sampai nelan ludah ya gak apa-apa. Tapi kalau supaya tidak tertelan ludah ketika di tengah-tengah sholat, sebaiknya berkumur dulu. Hanya mazhab Hambali yang mengatakan bahwa wudhu itu bisa batal habis makan daging. Hanya mazhab Hambali. Itu pun daging khimar. Ya. Menurut mazhab Hambali wayab tulul wudhu biakli luhumil khimar. Karena makan daging khimar. Hanya mazhab Hambali. Semua mazhab mengatakan makan itu atau minum itu tidak membatalkan wudhu. Nyuapi anak selama enggak pegang tititnya enggak membatalkan wudhu. Bisa dipahami, Bu? Kalau kemudian kepengen nih megang tititnya anak supaya nggak batal wudhunya karena terpaksa harus, sebab di tititnya anak ada ya mungkin isi cabai biar nggak pedes, langsung disingkirin pakai luarnya telapak tangan. Ini prakteknya kalau ada titit segini, ini titit anak ini titit anak. Ya. Makan ada cabenya nempel jatuh di titit. Lah ini kalau nggak cepet-cepet dihilangin bahaya ini. Singkirin pakai luarnya telapak tangan. Nggak membatalkan wudhu. Yang membatalkan adalah kalau dipegang-pegang. Paham ya Bu ya? Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, cukup. Mudah-mudahan thalabul ilmi pada malam hari ini kita diridhoi dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu tadi apa yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sedikit menambah Bu ya. Tadi kan ada imam salah diingatkan. Kalau semisal imamnya masih dablek, maksudnya diingatkan subhanallah lanjut gimana? Makmumnya kan mestinya ada pertanyaan begitu. Imamnya udah diingetin tapi nggak ngeh atau tadi masih lanjut gitu. Gak merasa atau bagaimana, itu bagaimana, apa sebagai makmum apa kita niat firok apa ikat lanjut kan gitu. Kalau kan tolong dijawab sedikit. Kalau yang diingatkan, yang ditinggalkan oleh imam itu sesuatu yang sifatnya sunat ab'ad. Contoh tidak tahiyat awal. Imamnya sudah diteriakin subhanallah masih aja enggak tahiyat awal. Tetap aja berdiri, udah ikuti aja. Makmum wajib mengikuti imam. Jadi di sini ada hukum antara sunat dengan fardu, dengan wajib. Tahiyat awal itu sunnah. Kalau kita melaksanakan tahiyat awal kemudian kita tidak mengikuti imam, padahal mengikuti imam itu hukumnya wajib, maka bisa membatalkan sholat. Maka kalau yang diingatkan tadi itu kok masalah sunat ab'ad, sudah biarkan saja. Kita ikuti imam. Imam kok enggak tahiyat awal, imam langsung berdiri, kita wajib ikut langsung berdiri. Kalau yang diingatkan oleh makmum ke atas kesalahan imam itu yang sifatnya rukun atau fardu. Contoh,
Imam sudah dapat 4 rakaat. Ternyata setelah 4 rakaat itu imam balik berdiri lagi. Sudah 4 rakaat, imam berdiri lagi, nambahi lagi. Makmum semuanya tahu kalau sholatnya sudah 4 rakaat. Makmum sudah teriak-teriak, subhanallah, subhanallah. Imamnya juga enggak ngeh. Karena imam, keyakinan imam enggak bisa dipengaruhi oleh teriakan orang yang lain. Kalau imam masih yakin bahwa sholatnya itu kok baru 3 rakaat dan dia berdiri lagi itu adalah rakaat yang keempat, menurut dia yakin enggak boleh, enggak bisa dipengaruhi oleh makmum. Walaupun toh makmum teriak-teriak, kalau imam ini yakin bahwa rakaat yang dia lakukan itu benar, maka tetap imam jalan. Tapi kalau makmum ini tahu bahwa itu sudah rakaat, nambah rakaat, sholatnya sudah 4 rakaat, maka makmum tidak boleh ikut imam. Makmum tidak boleh ikut imam. Kalau makmum sudah tahu bahwa dia sholatnya sudah 4 rakaat masih tetap ikut imam, sholatnya makmum batal semuanya. Paham? Paham ya? Itu kalau yang ditinggalkan oleh imam itu hal yang menjadi fardunya sholat. Pernah ibu kejadian satu masjid ini, saya suruh ngulang sholat. Jadi ceritanya saya sholat isya, sudah dapat 2 rakaat, saya lupa enggak tahiyat awal. Saya langsung berdiri. Kalau posisi saya sudah lebih banyak condong ke berdiri, maka saya tidak boleh lagi, walaupun toh diteriaki orang belakang, makmum, subhanallah, subhanallah, saya nggak boleh balik untuk duduk melaksanakan tahiyat awal. Saya harus tetap berdiri. Karena berdiri ini bagian daripada wajibnya tahiyat awal, ini sunatnya Makmum teriak-teriak subhanallah, enggak ada yang ngikuti saya, semuanya tahiyat sendiri-sendiri. Jadi satu masjid itu tahiyat awal, saya enggak tahiyat awal sebagai imam. Setelah itu saya dapat 1 rakaat, rakaat ketiga, selesai rakaat ketiga, saya berdiri, makmum ikut berdiri. Ini fakta ya, satu masjid. Makmum ikut berdiri, padahal makmum dapat 2, saya dapat 3. Saya nambah 1 rakaat, sudah 4 rakaat. Saya salam, makmum ikut salam, cakep. Jadi makmum sholatnya cuma 3 rakaat. Ketika itu saya langsung, silakan langsung berdiri. Kan kalau belum sempat ngobrol kan, bisa langsung berdiri, bisa langsung nambah rakaat. Malah diskusi, malah protes. Ya sudah, balik lagi dah sholat jamaah satu masjid. Ada yang jelas tuh, wah udahlah Ustadz, udah ditanggung imam aja, enak aja loh. Ada yang nyerita begitu. Udahlah Ustadz, kan sholat jamaah semuanya udah ditanggung sama imam. Ya nggak bisa begitu Bapak, sholat itu adalah fardu individu, bukan fardu secara global. Silakan sholat. Jadi akhirnya sholat tarawihnya tertunda, sholat isya dulu berjamaah, saya udah happy di belakang. Nunggu orang semasjid sholat isya. Jadi ini ilmu, kalau nggak ngerti ya terjadi seperti itu. Contoh lagi, sholat id ini banyak terjadi. Sholat id, imamnya nggak takbir 7 kali, makmumnya pada teriak subhanallah, subhanallah.
Lho kok koyo barang wajib tuh. Enggak baca takbir 7 kali juga enggak apa-apa. Takbir 7 kali itu kan sunnah. Ada imam yang nanti kalau kurang tambah sendiri ya. Loh cuman sekali juga enggak apa-apa kok. Sampai suruh nambahin. Sunatnya 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Tuh. Jadi enggak usah kalau sifatnya itu sunnah hayat, enggak usah ditasbihi, enggak usah diingatkan. Yang sunnah untuk diingatkan itu ketika imam meninggalkan sunnah abad. Dan itu kalau imamnya mau dengar, kalau enggak mau dengar ya kamu harus tetap ikut. Tetap harus. Tapi kalau yang ditinggalkan itu fardunya sholat, maka kita harus melihat kalau itu imam salah, kita tahu bahwa itu salah, kita enggak boleh ikut. Jawab, bisa dipahami? Alhamdulillah kita ada tambahan ilmu lagi ya. Jadi begitu caranya sholat. Jadi kadang-kadang orang itu begitu, sholat imamnya salah, ngelantur sendiri dia. Jadi semua kan ada aturannya dalam fikih. Jadi kalau nanti kurang jelas bisa kita diskusikan lagi atau kita barangkali ada yang kurang paham bisa ditanyakan lagi.